Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih hidup. Belum ada yang mati toh? Ya, alhamdulillah ya. Masih berjumpa ya. Ya, masih sehat juga ya. Bisa dibayangkannya kalau kita bangun tidur terus tidak bisa buang air. Ya, Masya Allah. Bagaimana sudah itu? Ya. Jadi alhamdulillah begitu besarnya nikmat Allah sama kita. Ya. Dan yang paling besarnya itu dari yang besar-besar ini ya nikmat Islam. Ya, nikmat sunnah. Ya, makanya ikhwan yang dimuliakan Allah, ya jaga nikmat itu. Ya. Karena tidak ada jaminan bahwasanya dia akan selalu bersama kita. Paham ya? Iya, tidak ada jaminan. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya iman itu ya akan selalu bersama kita sampai ajal menjemput? Ya, Allahumma musta'an. Hati-hati. Ini penyakit yang banyak menimpa orang-orang yang apa ya? Bukan soleh semuanya. Soleh oke lah, tapi dia menganggap ya dirinya soleh atau ya terlalu semangat ya ingin memperjuangkan Islam dan sebagainya, lupa ya. Bahwasanya ya, tidak ada yang menjamin dia bahwasanya dia akan hidup dalam Islam sampai mati nanti ya. Ya, jadi jagalah itu. Ya, jaga iman itu, jaga Islam itu. Ya. Dan siap-siaplah selalu bagaimana ya, persiapkan diri bagaimana supaya ketika malaikat maut datang kita betul-betul dalam keadaan yang baik ya. Ya, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya sebagian salaf mereka berdoa bagaimana supaya dia mati dalam sujud. Mati dalam sujud. Ya. Kalau kita kan mau minta mati saja takut ya. Iya. Jangan-jangan mati betulan sebentar. Ya. Mungkin sebagian orang berpikir begitu Iya, mau berdoa supaya mati dalam sujud. Tapi dipikir-pikir lagi, aduh kalau saya mati sebentar bagaimana? Ya, tidak siap dia. Ya, Allahumma musta'an. Ya, ini untuk semuanya, bukan cuma orang-orang per orangnya, untuk kita semuanya, untuk saya dan diri antum semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita di atas Islam, ya, di atas sunnah, di atas iman ini, ya, sampai mati insyaallah ya. Tapi ikhwan dimuliakan Allah, ya pembahasan yang terakhir dulu, yaitu sholat orang yang bersendirian di belakang shaf. Ya, sholat orang yang bersendirian di belakang shaf. Apa pendapat yang kuat pekan lalu? Farudin? Sah kalau ada uzur. Iya, baik. Ya. Jadi pendapat yang ketiga yang kita pakai, dan pendapat yang pertama tidak terlalu jauh juga dari kebenaran. Ya. Jadi pendapat yang ketiga itu, ya sholat di belakang shaf sendirian itu, kalau memang sudah penuh, kemudian dia shaf sendirian di belakang, ya sholatnya sah insyaallah karena dia punya uzur. Baik, punya uzur. Tapi kalau masih kosong di depan, batal sholatnya itu hati-hati. Ya, ya batal sholatnya. Dia sholat sendirian di belakang, ya di belakang shaf. Itu pendapat ketiga yang insyaallah kita rajihkan. Ya walaupun kita katakan pendapat pertama juga tidak jauh-jauh dari kebenaran, bahwasanya ya tidak sah ya sholat di belakang shaf sendirian. Ini Allahumma musta'an. Baik. Sekarang kata beliau, man jaa'a wa qad iktamalatis sufuf, madza yasna? Orang yang datang kemudian shaf itu sudah penuh. Sudah sempurna. Nah, apa yang dia lakukan? Ya, apa yang mesti dia buat? Baik. Kita sudah sebutkan tadi bahwasanya selayaknya, sepantasnya harus dijauhkan persoalan ini ya untuk sholat sendirian di belakang shaf. Ya, ya paling tidak kita ingin menghilangkan sifat makruhnya itu, ya menurut pendapat jumhur makruh ya. Ya. Bahkan batal ya oleh sebagian ulama kita. Ya. Dan menurut Hanabilah itu sah ya dengan menurut satu pendapat ya, walaupun kita katakan ya pendapat jumhur lebih kuat ya. Nah, beliau mengatakan begini. Tasihhus shalah ala qaulil Hanabilah ya. Sah salat itu ya di belakang shaf itu menurut mazhab Hanbali
fa in wujida furja fi as-saffil akhir waqafa fiha. Jika dia dapatkan ada lowong ya di saf terakhir, maka dia berdiri di situ, masuk di situ. Paham ya? Ya, jadi jangan berdiri di belakang saf dulu. Jadi saf yang paling akhir itu kalau masih ada sedikit saja, masih mungkin dia masuk, ya masuk di situ. Ya. Dan orang yang sudah di dalam saf, ya mengertilah, ya. Ya, mengerti saja. Kalau di Saudi orang paham itu, ya. Dia akan geser-geser orang supaya bergeser mereka itu. Kalau di Indonesia marah orang tua dibikin begitu, ya. Iya, ini anak yang sudah sopan ini, ya. Iya. Sebenarnya boleh, tidak ada masalah. Kita kasih syarat saja supaya mereka bergeser, ya, supaya ada tempat lowong kita masuk. Cuma di Indonesia kan sulit itu, ya sulit. Tapi cobalah diamalkan, ya, kalau memungkinkan. Baik. Jadi itu kalau saf di belakang dia dapatkan lowong, ya dia berdiri di situ. Kemudian wa in wujidal furja fi saffin mutaqaddimin falahu an yahtariqa as-sufuf liyasil ilaiha. Kalau ada lowong di saf terdepan atau di saf bagian depan, ya, maka dia dia harus jalan untuk masuk ke dalam saf itu. Tidak ada masalah, walaupun harus merusak saf tadi. Baik, jadi minta permisi saja sama orang-orang, ya. Jelas ini? Tidak boleh sebenarnya mengganggu makmum, ya. Tapi ini kan kelalaian mereka ini. Bagaimana mereka sudah penuh di belakang sementara di depan sana masih ada yang kosong. Iya. Jadi orang yang terlambat ini, kalau dia sudah dapatkan di belakang-belakang ini penuh, kemudian di depan masih ada yang lowong, masih bisa dia masuki, ya masuklah, tidak ada masalah. Ya, iya, lewati saf-saf itu. Ya, tidak masalah. Nah, kalau dia tidak dapatkan, ya, kalau dia tidak dapatkan, kecuali harus berdiri di samping imam, ya dia lakukan itu. Jadi pahami? Ya, jadi kalau dia tidak dapatkan, kecuali harus berdiri di samping imam, ya dia berdiri di samping imam. Baik, ini kemungkinan yang kedua, ya. Jadi kalau dia tidak dapatkan, maksudnya kalau dia dapatkan yang lowong itu di tengah-tengah saf atau di depan, ya dia boleh lewati saf-saf ini untuk maju ke depan, tidak ada masalah. Karena orang-orang ini lalai. Nah, kalau dia tidak dapatkan sama sekali di saf-saf ini, kecuali harus berdiri di samping imam, dia pergi ke depan. Sholat di samping imam, sebelah kanannya. Cuma ya, saudara, kalau di negeri kita, aduh, bikin masalah kita itu, ya. Orang pasti akan bertanya-tanya, kenapa ini? Tapi kalau diam-diam juga tidak bakal tahu mereka, ya. Makanya bekerjalah, berbuatlah bagaimana supaya orang-orang awam itu bisa paham persoalan ini, ya. Bagus juga kalau antum teman-teman di sini jadi imam-imam besar di masjid-masjid kecilnya, ya. Iya, antum harus berani jelaskan sama orang-orang bagaimana aturan-aturan shaf itu. Ambilkan waktu habis sholat misalkan, saat mereka berzikir, bangun, ajarkan mereka tentang shaf. Supaya kalau terjadi seperti ini mereka tidak bingung lagi. Baik? Iya, sebagian teman di sini kan imam, ya. Imam besar di masjid kecilnya, Masya Allah. Bagus itu, ahi, manfaatkan ini supaya orang juga belajar, jangan cuma diam-diam saja, ya. Baik, itu keadaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, fa in lam yatayassar dzalik wa 'alima annahu sayati akhar yasiffu ma'ahu shalla wahdahu. Ya, kalau dia tidak dapatkan yang tadi yang kita sebutkan ini, kemudian dia tahu akan datang orang lain, ya, yang bersaf bersama dia. Nah, saat itu tidak ada masalah, dia berdiri sendirian di belakang. Karena akan ada yang datang, mungkin masih wudu atau lagi buang air dan sebagainya. Ya, ini tidak masalah. Dia boleh berdiri di belakang karena akan datang yang lain. Oke. Nah, yang keempat. Keadaan yang keempat. Kalau kemungkinan yang ketiga ini tidak bakal terjadi. Jadi dalam perkiraannya tidak ada yang bakal datang lagi karena yang biasa hadir di masjid ya itu saja. Ya. Ya, jadi tidak ada lagi yang bakal datang. Nah, apakah boleh baginya menarik orang, ya, dari di depan untuk mundur ke belakang bersama dia di belakang? Ya. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diperselisihkan oleh para ulama. Ya, diperselisihkan oleh para ulama. Hanafiyah, ya, dalam satu pendapat mereka membolehkan itu. Ya.
Dan demikian juga dalam pendapat mazhab Syafi'i. Ini bukan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ini dalam pendapat yang paling kuat di kalangan mereka. Ya, dan Hanabilah juga seperti itu, ya, mazhab Hanbali. Ini diriwayatkan juga dari Atha, dari An-Nakhai, ya. Ya, bahwasanya mereka bilang iya, boleh dia tarik orang, ya, untuk bersaf bersama dia. Kenapa? Ya, mereka bilang karena ada hajat untuk itu. Ya, ada hajat untuk hal tersebut, ya. Cuman di sini Syafi'iyah mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan dia harus menjaga bahwasanya orang yang ditarik itu akan sepakat dengan dia. Mengerti? Iya. Jadi dia jaga itu. Bahwasanya orang yang ditarik itu betul-betul mau, ya, untuk mundur bersama dia. Kemudian Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan dianu saja, dikode saja, ya, diingatkan saja dia supaya dia mau mundur, jangan ditarik. Ya, jangan ditarik, ya. Nah, ini menurut pendapat mereka. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi diperselisihkan oleh para ulama, tapi ya kita katakan ini dibolehkan oleh Hanafiyah dalam satu pendapat, kemudian dibolehkan oleh mazhab Syafi'i juga dalam pendapat yang paling sahih dari mereka, dan juga dari mazhab Hanbali. Ya. Ya, bolehkah ini? Insyaallah boleh, ya. Karena mungkin pernah disebutkan di sini hadisnya Ubay bin Ka'ab, ya. Hadisnya Ubay ini tentang orang yang kan kita sudah sebutkan tentang siapa yang berdiri di belakang imam, yaitu ulil nuha, ya, orang-orang yang berakal, maksudnya orang-orang yang paham tentang salat ini, ya. Ya. Nah, jadi dalam kasus ini, hadis ini yang sahih ini, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, pernah menarik orang dari situ, ya, dari tempat itu. Padahal dia sudah berdiri di saf awal, kan, ditarik, ya. Kemudian Ubay mengatakan, inna hadza ahdun minan nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina, ya. Ya, ini adalah perjanjian atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami untuk, ya, kami lakukan, ya. Cuma ini kan kasusnya agak berbeda, ya, agak berbeda. Cuma ini anu saja, penguat saja bahwasanya menarik orang itu boleh sebenarnya. Tapi ingat, kasusnya kan berbeda ini, ya. Ya, ditambah lagi ada halangan-halangan lain yang kita akan pertanyakan masalah ini, masalah menarik orang dari safnya ini, ya. Yang pertama, masalahnya ini, ya, kalau kita menarik orang itu berarti kita sudah membuat was-was sama dia, ya, mengganggu konsentrasinya, ya, khusyuknya, ya, orang lagi sholat ditarik, ya, apalagi kalau, ya, orang, ya, lagi diam-diam, lagi khusyuknya setengah mati, ya, ditarik, kaget, ya, buyar konsentrasinya. Kemudian yang kedua lagi, ya, dalam tanda kutip ini sebenarnya dosa mungkinnya kita sebut, karena kita sudah menarik dia dari tempat yang afdol ke tempat yang tidak afdol. Ini kita sudah sebutkan dulu, kan. Nah, ya, ini dia berdiri di saf terdepan, kemudian kita yang di depannya, ya, lebih afdol jelas dari yang di belakangnya. Nah, kita tarik dia dari yang afdol ke yang di bawahnya. Berikutnya lagi, iya, sengaja atau tidak sengaja, suka atau tidak suka, kita sudah membuka tempat yang lowong di saf depan kita itu, iya kan, ada yang kosong safnya, iya. Kemudian yang terakhir, ini, ya, dalam tanda kutip dosa untuk semua saf, karena banyak yang bergerak, harus menutupi saf. Jadi pahami? Ya, Allahul musta'an. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ini, kata penulis hafizahullah, beliau mengatakan al-aula an la yajzib ahadan. Yang pantas itu, yang layak itu, tidak usah dia menarik seorang pun, ya, untuk berdiri bersama dia di saf. Jadi dia boleh sholat sendirian di belakang karena uzur, ya, karena, ya, uzur. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Ya. Ini pendapat yang kita pilih sebenarnya, toh? Ya, jadi tidak perlu tarik orang ke belakang. Sholat saja sendiri di situ kalau memang saf sudah penuh. Nah, berikutnya lagi, ikhwan dimuliakan Allah, ini selesai sudah. Kita akan bahas pembahasan berikutnya, masail tata'allaq bi sifati sholatil jamaah. Ya, persoalan-persoalan yang berkait dengan sifat sholat berjamaah.
Ini persoalan-persoalan yang berkait dengan sifat salat berjamaah. Sutratul imam, sutratun lil ma'mumin. Ya, sutrahnya imam itu sutrahnya para makmum. Ini sutrah ini persoalan penting ya untuk ikhwah ketahui. Kalau yang belum tahu, ya sutrah dalam salat itu penting. Apa itu sutrah? Ya, sesuatu yang kita jadikan sebagai pembatas salat kita, tempat sujud kita. Ya. Itu sunnah yang hilang ya dari banyak orang karena mereka tidak tahu. Makanya ya Anda kalau salat carilah sesuatu yang bisa menjadi batas ya. Entah itu dinding, tiang, ya, atau apa saja. Dan sutra itu disebutkan oleh para ulama kita, ya tingginya minimal itu 1 hasta, ya 1 hasta. Ya. Jadi dia harus berdiri tegak, ya. Berdiri di depan kita di batas, ya tempat sujud kita. Nah itu batas sholat kita. Tidak ada yang boleh lewat di situ, ya. Dan orang boleh lewat di, ya sebelah garis itu, ya bukan garis apa, sutra itu. Ya, dan ini sunnah, ingat sunnah yang sangat ditekankan sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu wajib. Wajib, ya. Ya, salat dengan menggunakan sutra. Ya. Dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan sutra itu. Ya, disebutkan bahwasanya beliau kalau memimpin salat Id di lapangan, itu para sahabat akan membawakan sutrahnya itu. Ya. Iya. Tombak, semacam tombak ditancapkan di depannya. Jadi bukan persoalan sepele, ya bukan persoalan sepele. Ya. Dan ya sebagian orang aneh, ya mengingkari ini dengan dalih macam-macam yang ya, dibuat-buat saja. Ya. Akhirnya ya begitulah. Kita pasang sutra diributkan, ya. Padahal dia tidak punya dalil juga. Dia tahu dalilnya, cuma diselewengkan, ya. Selalu berdalih. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan sutra itu karena dulu katanya dia, dulu masjidnya beliau itu tidak seperti ini, tidak pakai tegel dan semacamnya, tidak berlantai. Jadi wajarlah. Kata mereka harus pakai tombak ditancapkan di langit, di tanah. Nah sekarang katanya tanah tidak ada lagi, ya tidak mungkin mau tancap-tancap kayak begitu. Ini keterlaluan, ya dipaksakan sekali. Makanya mereka bilang cukup sutra itu katanya dengan garis saja dan semacamnya. Ya kalau memang cukup dengan itu, dulu mestinya di zaman Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bikin garis itu lebih gampang daripada harus cari-cari tombak lagi untuk pasang di depan. Iya kan? Ya logika sederhana saja. Ya. Mestinya ya bikin garis dengan di tanah itu lebih gampang ya daripada harus ya cari-cari tombak dan semacamnya. Ya Allah musta'an ya. Orang kalau beragama dengan hawa nafsu ya. Ya susah ya. Iya, jadi patuhi ini ya perintah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya walaupun mungkin kita katakan ini sunnah tapi sunnah muakkadah. Dan ingat sebagian ulama mengatakan dia wajib ya. Dan bagaimana dengan sutra dengan garis? Ya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Tapi nampaknya hadis itu dhaif, ya, didoifkan oleh sebagian ulama. Ya. Ya kalau toh mau diamalkan ya, dengan garis itu kalau betul-betul memang kita tidak bisa dapatkan lagi sesuatu yang tegak ya untuk ditaruh di depan. Jelas, ya. Ya, jadi kalau misalkan kita sholat di suatu tempat kemudian sudah tidak bisa dapat lagi apa yang bisa dijadikan pembatas, oke lah, buatlah garis atau yang semacamnya sebagai batasnya untuk sholat kita itu. Baik, dalam kasus sholat berjamaah, ya sutrahnya imam itu sutrahnya makmum, ya sutrahnya makmum. Jadi yang terlarang melewati orang sholat itu, melintasi orang yang sedang sholat itu, dilarang melintas di depan imam, ya di dalam sutrahnya itu. Adapun melintas di makmum tidak ada masalah, Ya. Antum mau jalan-jalan di depan makmum pun tidak masalah, tapi jangan dibikin di Indonesia, ya. Boleh itu boleh. Makanya kalau kayak di Masjid Nabawi,
Sebagian orang karena sebenarnya sih tidak dijadikan soft gitu ya untuk masuk masjid. Tapi kalau lagi penuh atau orang awam tahu lah ya, buru-buru mau kejar dengan rukuknya imam, akhirnya di mana dia dapat di situ sudah bikin soft, ya sampai di jalan-jalan juga. Ya, tidak ada masalah. Maksudnya kita pun lewat di situ saja kalau memang tidak ada masalah. Tidak membatalkan sholat mereka, ya. Ya. Ini dalilnya perbuatannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Aqbaltu raqiban ala himarin atan wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Mina ila ghairi jidar." Ya, saya datang dengan menunggang keledai sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan orang-orang di Mina, ya. Bukan di dinding. Kalau di masjid kan ada dindingnya, ini tidak, ya. Famarartu baina yaday ba'd as-saff. Saya pun melewati depannya sebagian shaf, ya, depannya sebagian shaf. Fanazaltu fa arsaltu datan tarta fadakhaltu fi as-saff falam yunkir alayya ahad. Ya, saya pun turun, kemudian saya lepaskan keledai itu makan, ya, dan saya masuk ke dalam shaf dan tidak ada yang mengingkari saya. Tidak ada seorang pun yang mengingkari saya. Jadi, ya ini dia, ya. Sahabat tidak mengingkari itu karena sutrahnya mereka ada di imam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan juga tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau salat menghadap dinding. Kemudian para sahabat di belakangnya. Faja'at buhmatun tamurru baina yadayhi. Tiba-tiba datang kambing, ya, mau lewat di depannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Famazala yudari'uha hatta lasqa batnihi bil jidar. Ya, beliau pun terus maju supaya tidak dilewati sampai akhirnya beliau menempel dengan dinding. Ya. Ya, marrat min waraihi. Nah, hewan itu pun lewat di belakangnya. Lewat di belakangnya. Ya. Coba lihat pentingnya itu. Masalah sutra, ya, masalah sutra. Baik, ini persoalan pertama, ya. Kemudian persoalan kedua tentang hukum imam menjaharkan basmalah, ya, dalam sholat jahriyah. Ini persoalan yang, ya, diributkan banyak orang, ya. Dia persoalan-persoalan fikih yang sangat masyhur, ya, masyhur sekali di kalangan ulama karena jadi perdebatan, ya, perdebatan apa hukum yaitu mengeraskan basmalah saat membaca Al-Fatihah, ya, dan seterusnya selain Al-Fatihah pun, ya, dalam sholat ya jahriyah. Makanya sebagian ulama sampai menulis buku khusus untuk itu saja, ya, membahas tentang ya ini jahar, ya, basmalah, ya, menjaharkan basmalah dalam ya sholat jahriyah. Antum tahu ini? Iya, penting sekali itu untuk sebagian orang, ya. Ada waktu masih di Albir dulu, sebagian teman itu cerita, ya, yang beberapa teman dari Gorontalo. Mereka itu anak-anak pondok, kebetulan sholat di mana? Ya, di satu tempat lah, ya, sebuah ormas. Kebetulan yang imamnya situ seorang syekh. Ini mereka bilang ceritanya lucu-lucunya dulu waktu masih belum kenal agama dengan baik. Mereka sholat, imamnya tidak baca basmalah. Beribut mereka, ini mereka ulangi sholatnya. Ya, mereka ulangi sholatnya, karena dalam pandangan mereka waktu itu tidak sah ini sholat ini. Kalau imam tidak baca basmalah, ini Allah musta'an. Baik. Nah, kita akan sebutkan ini. Tapi karena waktu sudah jam 7.15, ya, secara global saja ada dua pendapat ulama di sini. Yang pertama, disunnahkan untuk israr, dibaca sir. Jadi bukan tidak membaca, tapi dibaca dengan ya sir. Ini mazhabnya Hanbali, ya, dan ashabur ra'yi. Ashabur ra'yi itu
mazhabnya Imam Abu Hanifah, ya Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi mazhab Hanabilah, kemudian Hanafiyah dipilih oleh Syekhul Islam, dan berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, wa alaihi al-amalu inda aktsaril ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahu min at-tabi'in. Ini yang diamalkan oleh banyak ulama, ya, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang datang setelah mereka. Ya, di antaranya kata beliau Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ya, radhiyallahu anhum, khulafaur rasyidun. Kemudian Ibnu Munzir menyebutkan ini pendapatnya juga dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, dan Ammar radhiyallahu anhum. Ini juga pendapatnya Imam Al-Auza'i, Imam Ats-Tsauri, dan Imam Ibnu Mubarak. Dalil-dalilnya nanti ya. Kemudian pendapat yang kedua, disunnahkan untuk membaca jahar. Jadi basmalahnya itu dijaharkan. Antum tahu mazhabnya siapa ini? Iya, Imam Syafi'i, ya. Makanya wajar banyak sekali yang fanatik di Indonesia. Iya. Tidak sah sholat, ya, tidak sah sholatnya, diulang sholatnya. Ya, ini mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, untuk punya pertanyaan? Ya, baik. Kalau banyak orang, Pak, kalau misalkan yang masbuk ini banyak, ya bikin sholat sendiri saja, ya. Iya, jadi dipimpin oleh satu orang, mereka bikin ya sholat sendiri yang kedua. Kalau cuma sendirian dan nampaknya tidak ada lagi yang bisa menemani dia sholat, boleh dia jadikan imam salah satu dari makmum tadi. Tidak ada masalah insyaallah. Nah ya. Oke, yang lain? Ya, silakan. Iya, dia dibaca, ya. Setiap orang wajib membaca itu dengan lisannya, jangan dibaca dalam hati. Tapi jangan juga sampai mengganggu orang di samping. Ya. Ada kan biasanya kedengaran begitu toh? Kalau kedengaran sesekali, ya bolehlah, tidak ada masalah. Tapi kalau terus-terusan itu mengganggu, tidak boleh. Nah ya, ya cukuplah dia baca untuk diri. 50.000 dia sudah kasih uang misalnya. Panjang, menunggu 3 bulan. Oh, belum panen. Belum panen. Oh, iya. Yang petani ini langsung dia berusaha untuk dia sendiri yang tentukan itu, aturan itu apa bisa dilakukan. Itu jual beli gharar namanya, Pak. Gharar ya, ada unsur penipuan. Karena kita tidak tahu bagaimana hasil panennya nanti. Ya. Siapa tahu diserang hama. Nah ya, tidak ada yang dipanen. Baik. Tapi sifatnya ini kan panjar ya, saya kurang paham kalau panjar. Kalau dia bayar full untuk dibeli sesuatu yang belum ada hasilnya, ya itu tidak boleh, haram, ya. Karena dia termasuk baik gharar, ya, baik gharar. Ya, unsur apa? Akal-akalan, ya, kebohongan, kedustaan. Karena dia belum ada hasilnya, iya. Dia seperti membeli kucing dalam karung itu tidak jelas, ya. Bukan kucing, kalau kucing ada dalam karung itu, tapi ini tidak ada sama sekali, ya. Iya, baik. Terus kita kan tidak tahu apa yang bakal terjadi, ya. Iya. Secara umum itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Haram. Ya, pasti. Okay. Kalau menukar, itu tadi barter katanya. Barter. Iya, tidak ada masalah, asalkan jenisnya berbeda dan transaksinya itu terjadi saat itu juga di majelis. Tukar menukarnya di majelis. Ini menunggu, Ustaz, menunggu 3 bulan kemudian. Tidak boleh, tidak boleh. Iya. Ustaz tidak boleh. Iya. Jadi transaksi itu di majelis, ya. Beda kalau orang misalkan jual barteran beras yang jelek dengan beras yang bagus, ya, itu haram karena riba, ya riba. Nah, yang bagian pertama tadi, sholat dia langsung menyesuaikan tanpa ya, takbir. nah, ya ini sudah pernah kita sebutkan juga. Ikhwan Allah, kalau masuk dalam sholat itu ketika masbuk, misalkan imam sedang sujud dan kita mau langsung sujud, bertakbir dulu. Karena salat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Nah ya. Jadi jangan langsung duduk. Ya. Karena saat duduk bersama imam itu kita sudah masuk salat sebenarnya. Ya, jadi mulailah dengan takbiratul ihram, ya. Jadi Allahu Akbar langsung turun. Ya.
ya tidak perlu lagi bersedekap. Baik, tapi itu sebut Allahu Akbar-nya sebagai takbiratul ihram. Seperti itu Pak. Salatnya sah. Entahlah, yang mungkin yang saya pahami banyak orang lakukan itu Pak, dia langsung duduk, tapi begitu imam bangun dia takbiratul ihram lagi, jadi dia anggap yang itu. Iya. Yang begini sih ya kejahilan sebenarnya ya, tapi mudah-mudahan sah. Karena dia baru mulai sholat sebenarnya di rakaat yang ini, yang baru ini. Bukan yang tadi, dia sebenarnya tidak anggap itu. Tapi kalau dia langsung duduk tanpa bertakbir dan dia tidak bertakbir lagi, batal sholatnya Pak, karena dia tidak takbiratul ihram.